Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video saya yang kali ini saya akan membahas mengenai cara menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum itu silahkan like dan subscribe channel YouTube saya Uus Hasanah. Terima kasih ya. Nah, teman-teman, kita harus menyediakan beberapa perlengkapan yang harus ada sebelum kita menulis surat lamaran pekerjaannya. Yang pertama, sediakan pensil, kemudian pulpen, kemudian kertas HVS atau buku yang sudah tidak terpakai, kemudian kertas folio, dan yang terakhir map atau amplop yang berwarna coklat. Mari kita memulai cara menulis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita menulis tempat dan tanggal penulisan surat, ya. Kemudian kita menulis hal. Kemudian yang ketiga, lampiran. Nah, banyaknya lampiran ini tergantung pada pernyataan lampiran yang kita nyatakan di bagian isi surat. Kemudian alamat surat. Nah, dalam alamat surat ini penulisannya langsung pada YTH seperti contoh ini ya. Tidak ada kata kepada. Nah, setelah itu baru kemudian salam pembuka, kemudian alinea pembuka. Nah, pada alinea pembuka ini tergantung kita mendapatkan informasi lowongan kerja itu dari mana. Apakah informasinya dari iklan surat kabar, apakah dari laman suatu internet, ataukah pengumuman, ataukah inisiatif kita sendiri. Nah, kebetulan pada contoh surat lamaran pekerjaan yang saya buat, saya mendapatkan informasinya dari sebuah laman atau situs di internet ya. Setelah itu baru kemudian isi surat. Nah, dalam isi surat kita tuliskan tuh identitas kita ya, seperti ini. Nah, setelah itu baru kemudian pernyataan lampiran ya. Nah, dalam penulisan pernyataan lampiran ini pada rinciannya, setiap akhir di bagian rincian itu diakhiri dengan tanda titik koma ya. Nah, pada bagian yang paling terakhir baru diakhiri tanda titik ya. Setelah itu kita menulis penutup surat ya. Penutup surat ini juga bagian paling penting dalam surat lamaran pekerjaan, karena ini merupakan etika ya, etika dari si pelamar kerja. Setelah itu baru kemudian kita membubuhkan tanda tangan diikuti dengan nama terang kita ya. Itu untuk penulisan surat lamaran kerja. Setelah kita mencoba untuk berlatih menulis surat lamaran kerja dengan benar, kita sudah yakin bahwa tulisannya benar, kemudian informasi yang diberikan juga benar, kemudian kita salin tuh tulisan ke kertas folio. Nah, disarankan pada kertas yang kita gunakan itu tidak ada bekas hapusan ya, apalagi tip X. Itu sangat tidak disarankan. Jadi baik tulisan maupun kertas yang kita gunakan itu harus betul-betul rapi dan bersih. Setelah itu kita siapkan lampiran-lampiran yang sudah dinyatakan dalam pernyataan lampiran ya, seperti contoh yang saya buat. Di situ ada pas foto ukuran 3x4 1 lembar, kemudian daftar riwayat hidup ya, kemudian fotokopi ijazah terakhir, kemudian fotokopi KTP 1 lembar ya, kemudian fotokopi sertifikat pelatihan desain grafis ya, kemudian SKCK, kemudian yang terakhir surat pengalaman kerja. Nah, tentunya ya lampiran-lampiran ini dibuat harus sesuai dengan kenyataan yang sebenar-benarnya. Tidak disarankan memalsukan dokumen. Nah, kalau yang saya contohkan ini hanya sekedar contoh saja ya. Ulangi sekali lagi, ini hanya sekedar contoh saja. Jadi tidak disarankan untuk memalsukan dokumen dalam surat lamaran pekerjaan. Itu sangat dilarang ya.
Karena apa? Karena ini juga bagian dari cerminan diri kita, si pelamar kerja. Itu. Nah, kemudian kalau sudah lengkap semuanya, kita sudah menulis surat lamaran pekerjaan ya. Kita juga sudah menyusun lampiran-lampiran sesuai pada isi pernyataan lampirannya. Kemudian kita susun dengan rapi dan kita masukkan pada amplop yang berwarna coklat ya. Nah, pada amplop ini juga kita harus menuliskan yang pertama, kita harus menuliskan identitas diri kita di sebelah pojok atau sudut kanan atas. Ya, seperti ini. Jadi kita tuliskan nama diri kita, kemudian alamat kita, kemudian nomor HP atau alamat email yang bisa dihubungi. Nah, setelah itu kita juga menuliskan jabatan yang kita inginkan ya. Karena perusahaan biasanya membuka lowongan pekerjaan itu tidak hanya 1 atau 2 jabatan saja ya. Jadi kita harus memberikan kode jabatan yang kita lamar itu ya. Kemudian ini ditulis di bagian sudut kiri atas. Nah, setelah itu baru kemudian kita menulis alamat instansi atau perusahaan atau lembaga yang kita lamar. Penulisan surat alamat yang dituju itu ditulis di sudut kiri bawah ya. Jadi ditulis kepada PT Almas Jaya, kemudian diikuti alamat lengkapnya. Itu saja untuk cara menulis surat lamaran kerja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.